Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Semua dengar suara saya ya? Oke. Mohon maaf karena kita telat setengah jam. Nah, tiba-tiba laptop saya ini hang dan saya sekarang ini masih berada di kampung sehingga suara-suara nanti mungkin ada yang dengar-dengar berisik ya. Oke. Eh Sebelumnya saya ngecek tugas ini masih ini ya. Masih ada yang nggak ngasih tugas kah? Kita ada 12 partisipan. Kira-kira semua ngumpul kan? Oke, kita mempersingkat waktu. Saya pikir nanti saja saya cek lagi tugasnya yang belum mengirim. Hari ini kita membahas tentang lingkungan karena kita kemarin sudah membahas tentang pertemuan kedua itu tentang analisa lingkungan. Nah, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam kuliah organisasi ini yang kita bahas tentang organisasi adalah organisasi di dalam manajemen industri ya. Jadi kita sesuai dengan jurusan kita di manajemen. Kita tidak membahas sebagai meluas di dalam organisasi seperti di organisasi umum seperti partai politik dan sebagainya. Maka hari ini saya memulai sebenarnya inti dari organisasi ini mulai dari hari ini itu lingkungan nanti sampai pada pertemuan kita yang terakhir. Dan hari Minggu ini kita ada juga ya TTM di ini ya, tatap muka langsung di tuton tatap muka di KDEI ya. Nah, baik. Hari ini kita membahas tentang lingkungan. Seperti yang kita sudah bahas kemarin bahwa lingkungan yang kita maksud kira-kira ada yang bisa kasih masih ingat nggak yang kemarin yang kita maksud dengan lingkungan apa ya? Yang pertemuan yang ikut pertemuan kedua kemarin? Yes. Saya belum upload ke YouTube ya yang pertemuan kedua, tapi malam ini saya coba upload deh yang kedua sama yang ketiga hari ini. Ada yang bisa kasih masukan? Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang kita pelajarin pada minggu kemarin? Ya. Jadi lingkungan yang kita bahas minggu yang kemarin ya Mbak saat ini jawab bahwa semua elemen atau keseluruhan elemen yang ada di luar organisasi yang kita bahas. Nah, hari ini untuk mempersempit lingkungan yang kita maksud bahwa lingkungan yang kita maksud adalah keseluruhan elemen-elemen yang berada di luar batas organisasi yang mempunyai pengaruh langsung kepada organisasi. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bicara tentang elemen-elemen yang di luar batas organisasi namun yang punya pengaruh langsung kepada organisasi. Jadi hari ini kita membahas bagaimana lingkungan ini menjadi acuan atau menjadi hal yang kita analisis dalam satu lingkungan organisasi industri yang ke depan juga akan kita bahas bersama-sama. Oke. Kemudian di dalam lingkungan ini sendiri
kita akan membahas yang namanya apa saja segmen-segmen lingkungan yang kita bahas. Nah, di dalam segmen yang kita bahas ini ada 9 segmen yang akan kita bahas, yang akan kita kupas secara singkat, secara bagaimana segmen ini mempengaruhi atau mempunyai pengaruh langsung terhadap organisasi yang ada. Nah, yang pertama itu industri atau industri. Yang dimaksud dengan segmen industri ini adalah seluruh organisasi atau bagian-bagian institusi ya yang bergerak di sektor yang sama. Maksudnya bahwa organisasi ini mempunyai kegiatan di sektornya sama. Ya, contoh dia misalnya industri pembuatan kertas, PTA dengan PTB industri pembuatan kertas. Jadi organisasi ini bergerak di industri yang sama, artinya sektor kegiatannya sama, dan yang dua ini atau organisasi yang dua ini adalah saingan jadinya di tengah-tengah lingkungan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu bahan baku. Nah, bahan baku ini adalah material atau hal-hal yang dibutuhkan oleh organisasi yang diperoleh dari lingkungan. Itu material atau bahan baku. Segmen yang ketiga itu bicara tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini seperti yang disebut dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memproses input menjadi output. Jadi itu yang dimaksud dengan tenaga kerja. Itu yang ketiga. Nah, segmen yang keempat itu berbicara tentang keuangan. Nah, keuangan ini adalah sumber pendanaan bagi organisasi. Nah, biasanya sumber-sumber keuangan ini itu mencakup seperti bank atau pendanaan seperti sumber peminjaman, bagaimana organisasi ini bisa berjalan. Yang kelima itu bicara pasar. Pasar ini sebenarnya market atau ruang di mana output ini bisa diedarkan atau didistribusikan, sehingga pasar ini berbicara tentang permintaan terhadap output itu sendiri. Jadi kalau kita bayangkan bahwa suatu organisasi yang menghasilkan output tidak akan bisa membuat output itu laris atau laku kalau tidak ada pasar. Nah, itu ya yang dimaksud seperti itu. Nah, kemudian ada teknologi. Teknologi ini juga berbicara tentang teknik-teknik yang digunakan untuk memproses input menjadi output. Jadi ini sangat diperlukan sekali. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini berbicara tentang gambaran umum atau keadaan perekonomian secara umum di dalam suatu daerah atau suatu negara di mana organisasi tersebut berada. Pada yang ke-8 itu berbicara tentang pemerintah. Nah, pemerintah ini berbicara tentang regulasi atau kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga berlaku ya terhadap misalnya idealisme suatu negara. Contoh kebijakan ini kan juga berpengaruh, misalnya dia negaranya negara komunis atau negaranya negara demokrasi atau negaranya negara liberal. Jadi ini berpengaruh sekali terhadap organisasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir dari segmen lingkungan ini adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini berbicara tentang demografi atau penduduk atau apa yang terjadi, norma-norma, nilai-nilai yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi 9 ini adalah segmen-segmen lingkungan yang
berhubungan langsung dengan organisasi dalam suatu daerah. Kira-kira Mbak atau Mas ini ada idea atau saran atau pendapat tentang segmen lingkungan, atau bahkan mungkin menurut Mbak dan Mas dari 9 ini masih adakah segmen-segmen lingkungan yang berhubungan langsung dengan organisasi, khususnya dalam organisasi manajemen industri ya, industri atau manufaktur atau sebagai sesuatunya yang berhubungan dengan manajemen kerja. Halo, kira-kira ada Mas atau Mbak, menurut Mbak dari selain daripada 9 ini yang berhubungan dengan segmen-segmen yang berhubungan dengan organisasi industri secara langsung. Ya, mungkin ada tapi belum kepikiran. Maksudnya Mbak Rice, kalau negara lain mungkin termasuk apa ya? Maksudnya gimana ya Mbak? Oke, kalau hubungan, oh ya, jadi dalam hal ini memang segmen lingkungan ini kan secara global masih yang kita bahas ya, secara umum bahwa 9 segmen inilah yang berbatasan langsung atau elemen-elemen yang punya pengaruh langsung terhadap organisasi. Nah, kalau hubungan sosial dia kan bukan berbatasan langsung ya. Hubungan sosial ini kan berbicara tentang hubungan humanity ya, hubungan manusia ke manusia atau ini. Dan kalau dia berbicara hubungan sosial interaksinya eksternal, itu berbicara ke kebudayaan, karena kan bagaimana organisasi ini bisa masuk dan diterima di dalam budaya masyarakat yang ada di sekitar. Kan di unsur yang ke-9 atau segmen yang ke-9 itu kan berbicara tentang demografi. Itu kan demografi berbicara penduduk dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku di dalamnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan negara lain artinya kerjasama internasional, itu berpengaruh ya. Karena kenapa berpengaruh? Karena dalam pemerintah misalnya nih, Indonesia kan menganut demokrasi. Kita misalnya bekerja sama dengan contoh ya, China yang menganut negaranya sistemnya komunis. Jadi kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu sangat sangat juga berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita putuskan dalam hal mengambil kerjasama. Jadi itu juga mempengaruhi bagaimana pola-pola
kebijakan organisasi, khususnya dalam hal kebijakan tindakan ekonomi yang akan dilakukan oleh masyarakat, pemerintah setempat untuk melakukan kerjasama. Nah, kira-kira ini saya akan bahas sedikit tentang 9 segmen ini supaya kita sama-sama nangkap. Nanti tentang industri kecil Mbak Tini kita akan bahas sedikit lagi tentang itu. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang global. Nah, di dalam industri ini kira-kira menurut Mas dan Mbaknya ini ya, kalau industri kan kita berbicara tadi organisasi yang bergerak di sektor yang sama. Artinya organisasi, jadi ada beberapa organisasi yang bergerak di sektor yang sama dan akhirnya akan menjadi saingan-saingan bagi organisasi yang ada. Kira-kira semakin banyak industri yang sama, apa yang terjadi bagi suatu organisasi? Apakah pergerakannya semakin cepat atau semakin lambat? Ya, saingan makin banyak, pergerakan satu organisasi makin lambat atau makin cepat. Atau seperti ini ya. Satu organisasi ini kalau dia memiliki saingan makin banyak, operasionalnya semakin lambat atau semakin cepat? Pergerakannya semakin lambat atau semakin cepat? Atau kebijakan itu semakin bagaimana dia melakukan kebijakan, semakin cepat atau semakin banyak mikir? Ya, semakin banyak mikir, namun akhirnya di dalam gerak atau di dalam pergerakannya perusahaan ini akan semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Dia ini kan bicara tentang persaingan. Dia ini berbicara tentang bagaimana organisasi ini bisa hidup di tengah-tengah persaingan yang semakin banyak, sehingga organisasi ini akan bergerak lebih cepat bagaimana dia mengambil satu kebijakan sehingga tidak didahului oleh pesaing-pesaing yang lain. Bahkan bisa saja menjadikan membuat suatu icon atau membuat suatu bentuk di mana dia tidak sama dengan pesaing yang lain. Itu tentang industri. Nah, kalau tentang bahan baku, kenapa bahan baku ini mempengaruhi segmen ini, mempengaruhi terhadap organisasi? Ya, ya, oke, benar. Cuma yang saya maksud adalah apa yang terjadi kalau oke lah, bahan baku bukan nggak ada, ya bahan baku ada. Namun bahan baku ini tidak berada dalam daerah yang sama terhadap organisasi ini. Kira-kira apa yang terjadi terhadap output yang dibuat oleh organisasi? Ya, Mbak Rica mengatakan bahwa ya benar. Jadi semakin langka atau semakin tidak tersedianya bahan baku terhadap suatu proses output, maka ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadi, mungkin harga akan semakin tinggi, kemudian akan terjadi pengurangan cost. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap apapun yang terjadi
berpengaruh terhadap organisasi internal. Begitu juga tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap organisasi. Semakin mahal tenaga kerja, maka semakin susah pula satu organisasi akan menjalankan operasionalnya. Contoh, kalau di Indonesia tenaga kerjanya itu mahal, maka untuk investor-investor di dalam mendirikan pabrik untuk menghasilkan suatu produk susah untuk berdiri, karena itu akan mempengaruhi operasional, biaya-biaya yang akan dibutuhkan untuk organisasi tersebut. Nah, begitu juga dengan segmen lingkungan tentang keuangan. Nah, ini yang paling utama ya, karena gini, tidak semua perusahaan atau tidak semua organisasi di dalam menghasilkan output memiliki uang cash atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Maka di sana dibutuhkan sekali yang namanya sumber pendanaan. Nah, biasanya selain bank, kira-kira menurut Mas dan Mbak, apa yang menjadi sumber pendanaan bagi suatu organisasi atau perusahaan? Oke, benar. Ada pasar modal, ada, kalau kita bilang penjualan pasar modal ini apa yang diperdagangkan? Ya, bursa efek, betul. Yap, saham. Ya, jadi perusahaan akan membagi modal-modal mereka itu dalam bentuk saham yang akan mereka perdagangkan di pasar modal. Jadi pasar modal ini ibarat menjual saham-saham dari perusahaan tersebut. Kemudian ada pasar. Jadi pasar yang dimaksud di sini adalah uh, ruang permintaan atau hal-hal atau oknum atau institusi yang meminta output itu terhadap hasil output. Coba bayangkan kalau kita sudah produksi suatu barang, kita sudah produksi, memproses input, tiba-tiba tidak ada pasar yang 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 bisa menampung output itu, maka yang terjadi adalah kerugian total bagi uh, organisasi. Nah, teknologi. Kenapa teknologi menjadi salah satu segmen lingkungan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap organisasi? Kira-kira ada yang bisa kasih alasan? Ada yang bisa kasih alasan kenapa teknologi semakin maju teknologi? Ya, jadi teknologi ini berbicara efisiensi waktu, betul betul. Jadi bukan berbicara tentang yang modal dan sebagainya, tapi teknologi ini berbicara tentang efisiensi, dan efisiensi ini akan mempengaruhi yang namanya uh, terhadap cost, ya, terhadap cost. Kemudian ada yang berbicara tentang segmen berikutnya, yang ketujuh tadi, berbicara tentang kondisi ekonomi. Ya, ini tentu sudah sangat jelas.
ketika suatu negara atau suatu kota atau suatu daerah di mana organisasi itu berdiri, kalau pertumbuhan ekonominya bagus, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan organisasi tersebut. Begitu juga kalau kondisinya ekonomi tidak baik, ya seperti sekarang ya, secara global itu pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Maka itu berpengaruh sekali terhadap industri-industri yang ada di satu negara di mana yang mengalami uh, perlambatan juga dalam pertumbuhannya. Kemudian uh, kemudian bicara tentang pemerintah. Itu bicara tentang kebijakan-kebijakannya. Jadi kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah akan mempengaruhi yang namanya kebijakan-kebijakan dalam satu pemerintah, dalam satu organisasi. Contoh yang saya maksud adalah kalau berbicara tentang kebijakan kayak Indonesia sekarang ini mengeluarkan kebijakan tax amnesty ya. Ini kan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini bertindak di luar, sehingga bagaimana bisa lagi masuk ke Indonesia dengan cara melakukan pemindahan pajaknya secara kebijakan lah ya, karena pemerintah setelah ini akan mengeluarkan kebijakan pajak yang sangat ketat. Begitu juga dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan ini itulah berbicara tentang social relationship dengan penduduk atau masyarakat sekitar di mana organisasi ini berdiri. Kira-kira dalam segmen lingkungan ini ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut karena ini tadi kan berbicara tentang secara ini secara global ya, segmen-segmen secara global. Nah, kalau di dalam ini bisa jelas nggak kelihatannya ya, di dalam industri kecil, jadi yang kita global tadi itu tidak bisa secara serta-merta itu menjadi ukuran di dalam setiap organisasi. Bisa saja itu tidak menjadi bagian-bagian di dalam organisasi. Nah, kalau di dalam perusahaan kecil mungkin nanti bisa diperbesar atau bagaimana. Saya coba copy ini dari modul bahwa dalam ada di modul 27. Jadi kalau dalam perusahaan kecil ini struktur yang terjadi seperti gambar yang ada ini. Jadi dia melakukan transformasi, perusahaan-perusahaan itu melakukan transformasi mulai dari bahan yang ada ditransformasi kepada produk. Nah, di dalam transformasi itu dibutuhkan apa ya? Tuh ada teknologi, terus kemudian ada energi dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi dan menghasilkan produk. Nah, produk ini dipasarkan, dibutuhkan yang namanya pasar, sehingga kita bisa memasarkan di mana output ini atau produk ini bisa dilakukan. Nah, kemudian dibutuhkan modal, dana, dan itu bicara tentang lingkungan keuangan, dan ada pemerintah yang mengatur regulasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan segmen lingkungan tadi itu belum tentu serta-merta berlaku kepada seluruh industri atau seluruh organisasi industri. Kalau yang kita gambar ini, yang ada di gambar ini berlaku bagi industri kecil atau industri sederhana yang ada, sehingga tidak perlu segmen itu menjadi segmen yang begitu banyak atau
tidak langsung semuanya itu menjadi dasar segmen itu bisa di, di diambil. Namun kalau kita mau lengkapin seperti ini, walaupun di industri kecil, tapi tetap saja bisa kita buat seperti uh, gambar ini ya, bahwa ketika melakukan transformasi dari bahan yang dibutuhkan dari lingkungan, itu ada dari supplier ya, bahan bakunya, kemudian di transformasi ini apa saja yang dibutuhkan, ada tenaga kerja untuk mengolahnya, ada energi apa yang dibutuhkan, kemudian ada teknologi, ada perlengkapan bahan dan sebagainya, sehingga nanti akhirnya menghasilkan satu produk. Nah, satu produk inilah yang akan dipasarkan. Ini kegiatan-kegiatan dasar yang terjadi di dalam mengidentifikasi elemen-elemen lingkungan yang ada di organisasi. Nah, selanjutnya, lingkungan ini kan tidak pasti ya. Kenapa tidak pasti? Menurut Robert Duncan itu terjadi karena apa? Karena lingkungan ini memiliki yang namanya kompleksitas atau keragaman. Jadi lingkungan ini sangat kompleks. Yang dimaksud kompleksitas adalah begitu heterogennya suatu lingkungan, sehingga lingkungan ini menjadi tidak pasti dalam hal yang dibutuhkan oleh industri. Nah, yang kedua itu bicara stabilitas atau keadaan tertentu dalam satu lingkungan yang memang tidak bisa dipastikan oleh setiap industri atau setiap organisasi yang berdiri dalam suatu daerah atau suatu negara. Itu yang terjadi. Nah, kalau gambarnya juga mungkin ada di modul Mas dan Mbaknya, bahwa analisa ketidakpastian di dalam hal yang disebut dengan Duncan ini dapat dilihat di gambar bahwa kestabilisan atau stabilitas lingkungan itu kalau dia stabil ya. Jadi kalau dia semakin stabil, maka ketidakpastian lingkungan itu sangat rendah atau rendah sekali, sehingga tidak terlalu banyak elemen lingkungan yang ada di sana. Jadi elemen lingkungannya jumlahnya sedikit, atau elemen lingkungan itu tidak berubah. Dia sangat kecil kemungkinan untuk berubah kalau dia stabil. Jadi kalau semakin stabil suatu lingkungan ya, stabilitasnya semakin tinggi, maka ketidakpastian itu sangat rendah. Atau bisa saja di sebelahnya itu disebut kalau dia tidak stabil di bawahnya, maka ketidakpastian juga akan tinggi. Contoh ya, elemen lingkungannya jumlahnya sedikit, bukan sangat sedikit ya, sedikit, kemudian selalu berubah-ubah, itu kalau ketidakpastian agak tinggi. Nah, kalau berbicara kompleksitas, jadi gini, kalau di diagram ini semakin ke atas semakin stabil, dia makin ke bawah tidak stabil. Tetapi kalau kompleksitasnya semakin ke kanan dia dia makin kompleks, makin ke kiri dia makin sederhana. Kalau dia makin kompleks berarti bicara ketidakpastiannya agak rendah. Kalau dia semakin sederhana, maka ketidakpastiannya juga tinggi. Jadi itu ada diagram, kayak diagram kita ngukur. Tidak stabil dan sederhana, ketidakpastiannya agak tinggi. Ya. Kalau dia sederhana dan stabil, ketidakpastiannya rendah. Nah, kalau dia kompleks dan stabil, ketidakpastian agak rendah. Tapi kalau dia tidak stabil dan kompleks, maka ketidakpastian tinggi. Itu dia ya. Untuk membaca gambar ini mengerti ya Mas Mbak ya. Jadi itu ada 4 diagram di dalam gambar itu. Jadi ada stabil, ada tidak stabil, ada kompleks, ada sederhana. Baik. Saya lanjutkan.
di dalam menganalisa ketidakpastian lingkungan juga, selain daripada Robert Duncan, kita juga lihat dari analisa tekstur lingkungan. Sebentar ya, ini salah pencet. Nah, analisa tekstur lingkungan ini berbicara tentang bagaimana satu lingkungan corak-coraknya itu ada di dalam satu lingkungan. Jadi di tekstur lingkungan itu ada 4 analisa lingkungan. Yang disebut yang pertama itu tenang acak, tenang mengelompok, diganggu beraksi dan kacau. Nah, juga itu kalau dia tenang acak, sifat lingkungannya bagaimana. Kalau di dalam ini disebut bahwa ketika dia tenang acak, maka sifat lingkungan itu perubahannya jarang terjadi, dan kalaupun terjadi hanya melibatkan satu elemen tunggal. Nah, kalau tindakan organisasinya konsentrasinya pada operasi rutin sehari-hari, jadi hanya memerlukan sedikit perencanaan. Nah, kalau dia tenang mengelompok, ya, perubahannya jarang terjadi, tetapi jika terjadi, terbentuk elemen-elemen yang saling berkaitan. Nah, begitu selanjutnya Mas dan Mbak bisa baca juga kalau tindakan organisasinya perlu melakukan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, perlu menghindari perubahan berkelompok, dan selanjutnya demikian. Nah, yang paling susah kalau tekstur lingkungannya kacau. Karena apa? Karena perubahannya pasti drastis, sering terjadi. Perubahan terjadi dalam bentuk elemen-elemen yang mengelompok. Dan biasanya tindakan organisasinya adalah perlu menafsirkan kondisi lingkungan dan perlu mengadaptasi agar dapat bertahan hidup. Jadi hal-hal yang seperti ini terjadi dalam lingkungan-lingkungan yang ada di dalam organisasi. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini bicara tentang tekstur lingkungan dan analisa lingkungan, ketidakpastian lingkungan? Oke. Baik, Mas dan Mbak, kalau dalam lingkungan ini yang akan sering kita bahas di dalam berikutnya tentang organisasi, seperti modul-modul kita mungkin akan kita lihat berikutnya bagaimana. Tapi mungkin saya perlu informasikan ke Mas dan Mbak, dalam satu waktu mungkin kita bisa membahas modul itu 2 kali ya, melihat kesederhanaannya. Tapi basic-basicnya ini kita hanya sharing atau berbagi pengetahuan itu mungkin dasar. Di hari Minggu tanggal 18 ini kemungkinan besar akan dua bahan ajar yang akan saya bagi, karena menggantikan pertemuan pertama kita yang tidak terjadi tatap muka yang pertama. Dan satu lagi saya juga kan terlewat dalam satu minggu ya, 1 kali minggu kan kita pernah tidak TTM online ya. Jadi mungkin di hari Minggu kita akan bahas 2 bahan ajar, dan hari Jumat besok kita tetap masuk TTM online, karena hari ini kan karena menggantikan Jumat yang kemarin ya. Jumat ini kita akan masuk ke TTM online untuk membahas kelanjutan daripada lingkungan ini. Kira-kira ada kesulitan nggak dengan tugas-tugasnya yang kemarin?
Ya, oke. Saya karena yang ngumpul tugas ini sepertinya masih 7. Makanya saya ini teman-teman yang lain pada belum ngumpul ya. Hari ini Mbak Rupiah ada masuk nggak ya? Mbak Pia. Mbak Pia yang ngumpul ini Mbak Pia, Mbak Wiwi, Mbak Pia, Mbak Wiwi, Mbak Irawati, Mbak Wirawati, kemudian Mbak Elina masuk, kemudian Mbak Eni Nur Ayani masuk, kemudian Mas Muklisin masuk, Mbak Nurul masuk, iya. Ini saya sebutin dulu lah ya. Mbak Rupiah masuk. Kemudian Mbak sebentar. Mbak Wiwi masuk. Kemudian Mbak Irawati masuk. Kemudian Mbak Elina masuk. Kemudian Mbak Eni Nur Ayani masuk. Kemudian Mbak Nurul masuk. Kemudian Mas Muklisin masuk. Kemudian Mbak Eni Murti Rahayu masuk. Mbak Satini masuk. Mbak Rice Rianti masuk. Kira-kira masih ada yang nggak yang belum ya? Yang saya sebut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada berapa ya mahasiswanya yang ngambil mata kuliah? 12 ya? Berarti 2 yang belum masuk ya. Oh iya, iya iya. Iya kali ya, Mbak Romahwati sepertinya sama Mbak Erni Febriana yang belum ya. Baik, kalau memang yang 2 ini coba diinformasikan Mas Mbak kepada mereka. Kalau mereka masih mau ngumpul, saya masih nunggu. Tapi kalau enggak ya sudah, nggak masalah, berarti saya masukkan ke poin aja sih. Oke, kira-kira ada masukan atau tambahan dari Mas sama Mbak tentang masalah lingkungan? Oke. Yang lain?
baik. Baik, kalau tidak ada, saya pikir untuk pertemuan TTM yang ketiga ini saya bisa akhirin demikian dulu. Saya berharap bahwa Mas sama Mbaknya jangan sungkan kalau kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang kurang mengerti atau belum jelas atau belum belum bisa nangkap, dan Mas Mbak bisa bisa bertanya langsung ke saya ya melalui Facebook atau melalui email saya. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada Mas dan Mbak malam ini. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat waktunya, dan saya minta maaf kalau hari ini saya belum maksimal karena memang ya internet dan fasilitas perlengkapan saya di Indonesia sangat terbatas. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.